Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Jamaah salat maghrib dalam hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di majelis yang berbarakah ini, majelis yang kita di dalamnya membahas ayat-ayat Allah, majelis yang disebutkan di dalamnya nama Rasulullah dan sabda-sabdanya, majelis yang penuh hikmah, majelis yang disukai oleh para malaikat, majelis yang Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan orang-orang yang duduk di dalamnya, majelis yang orang-orang di dalamnya dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bermajelis yang seperti ini. Alhamdulillah. Maka pada malam hari ini saya di sini menggantikan guru kita semua, Al-Ustaz Luqman Hakim, karena beliau udzur ya. Dan juga sebenarnya Pak Daus yang mengisi ini sebenarnya. Cuma beliau mungkin lagi udzur, mungkin kecapean atau gimana. Saya lempar ke Pak Aliansyah juga nggak mau. Ya alhamdulillah terpaksa saya mengisi. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan diriwayatkan juga Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau ketika selesai salat subuh setelah salam selalu membaca doa yang semuanya kita hafal, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dan dalam riwayat lain wa amalan sholihan. Maka pada malam hari ini sedikit dan sejenak kita mentadabburi doa ini. Bagaimana doa ini sangat-sangat sistematik ya. Dari mulai tertibnya ya, dan juga hikmah-hikmah dari lafaz-lafaznya. Insyaallah kita akan sedikit mengorek dan sedikit membahasnya. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih khusyuk dan bisa lebih menjiwai dalam kita berdoa dengan doa yang berbarokah ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan bahwasanya doa ini selalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantunkan pada waktu subuh. Ini memberikan isyarat bahwasanya seorang muslim di awal harinya harus mengingat tiga hal ini, dan harus menjadikan tiga hal ini menjadi tujuan pada awal harinya. Yaitu yang pertama apa? Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Harus kita agendakan di dalam setiap hari kita untuk menyempatkan bertolabul ilmi ya. Dan yang kedua adalah untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang ketiga adalah untuk kita selalu mengagendakan di dalam hari-hari kita untuk selalu beramal soleh ya. Ini menjadi agenda wajib seorang muslim pada tiap harinya ya. Bagaimana dia mengagendakan dalam harinya untuk berthalabul ilmi, mencari nafkah, mencari rezeki yang baik, dan juga beramal soleh ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam awali hadis ini
ataupun doa ini dengan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebelum kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Rizki dan amal soleh. Apa maksudnya? Apa isyarat yang Rasulullah SAW tunjukkan dalam mentertibkan ilmu di awal? Ini mengisyaratkan bahwasanya ilmu adalah hal yang paling terpenting dan paling awal yang harus kita dapatkan sebelum kita mencari rezeki dan sebelum kita beramal soleh. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Yang artinya ketahuilah. Allah awali dengan perintah ketahuilah, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Pahamilah dulu konsep tauhid. Pahamilah dulu bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah landasan utama kita dalam hidup. Bagaimana kita dari mulai dilahirkan sampai nanti kita mati, tujuan hidup kita adalah bagaimana mengesahkan Allah dalam segala hal. Ya. Termasuk nanti dalam kita mencari rezeki, termasuk kita dalam beramal soleh, adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah. Maka Allah awali dengan fa'lam, ketahui dulu ilmunya. Jangan sampai kita beramal, jangan sampai kita mencari rezeki kalau tidak punya ilmu. Yang maknanya seluruh aktivitas kita harus didasari dengan ilmu. Ya. Setelah itu baru Allah SWT lanjutkan, wastaghfir lidzambik, dan mintalah ampun atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga jangan lupa untuk selalu memintakan ampun atas dosa-dosa saudara kita, saudara-saudara muslim dan muslimah. Maka Allah Subhanahu wa taala awali amal soleh dengan ilmu. Ketahuilah dulu ilmunya, setelah itu baru beramal soleh. Maka jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mensifati ilmu yang kita minta dari Allah harus ilmu yang apa? Nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang disyaratkan bahwasanya ilmu itu ada yang nafi, ada yang tidak nafi, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat patokannya adalah ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Entah itu ilmu agama ataupun ilmu dunia. Jika ilmu ini dapat mendekatkan kita kepada Allah, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Maka nggak ada gunanya Pak, kita punya banyak ilmu, kita belajar banyak-banyak, ataupun kita menyuruh anak-anak kita untuk belajar banyak-banyak, belajar di pondok kah, belajar di universitas kah, belajar dimanapun, tapi tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bisa dipastikan seseorang ketika berthalabul ilmi, ya, mencari ilmu, tapi setelah itu tidak ada rasa takut kepada Allah, sudah bisa dipastikan bahwasanya nanti ilmu itu tidak akan berbuah amal. Kenapa? Ya karena tidak ada motivasi untuk beramal. Ya, dia hanya mengumpulkan ilmu untuk pengetahuan saja. Maka subhanallah Pak, alhamdulillah kita ini walaupun ilmunya ya cuma segitu, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal. Alhamdulillah kita masih berdoa, alhamdulillah kita masih sholat, ya. Alhamdulillah kita masih berusaha untuk makmurkan masjid kita ini ataupun mushola ini, ya. Alhamdulillah kita masih berusaha untuk mendidik anak-anak kita dengan didikan-didikan yang baik, ya. Alhamdulillah kita masih beramal dengan amal-amal yang soleh. Maka ilmu yang baik itu, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan yang kedua, ilmu yang membuahkan
amal. Ilmu tanpa amalan, ya, para ulama menjelaskan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Bahwasanya ilmu itu jika tidak ada amalannya setelahnya, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, itu seperti pohon yang kita rawat, ya, kita jaga, tapi tidak berbuah. Capek kita Pak duduk di sini misalnya, kita bermajelis ilmu di sini misalnya. Iya, alhamdulillah, insya Allah sudah ada pahalanya ketika kita duduk di majelis ini. Tapi ada tanggung jawab lebih ketika kita punya ilmu, yaitu untuk beramal. Betapa banyak orang yang tahu ilmu, tapi dengan mudahnya dia meninggalkan ilmunya tanpa ada rasa takut kepada Allah. Ya. Padahal ilmu itu rezeki bukan Pak? Rezeki sama dengan harta, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Orang sudah tahu bahwasanya riba haram misalnya, tapi betapa banyak kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin masih bermudah-mudah dengan riba. Judi haram, tapi subhanallah Indonesia yang mayoritas Islam menduduki peringkat tertinggi dalam judi online. Ya, ini Vietnam, ya, Filipina, dan lain ini kalah semua. Ya, jumlahnya orang-orang yang berjudi masih banyak orang Indonesia, padahal mayoritas Muslim. Itu karena tahu ilmu, tapi nggak punya rasa takut kepada Allah. Akhirnya nggak ada motivasi untuk beramal. Waliyadzubillah. Betapa banyak seorang muslimah, ya, yang tahu bahwasanya batasan-batasan auratnya adalah dari sini sampai situ, tapi masih bermudah-mudah untuk berbuka auratnya. Ya, sehingga kaum laki-laki ini kesian, banyak beramal tapi nek us jalan, wes alhamdulillah, ya dah. Satu sisi bersyukur, satu sisi juga sedih. Nah, Masya Allah, kita lihat kalau di jalanan kita bawa motor, bawa mobil, nek nggak dilihat nabrak, ya, tapi nek dilihat maksiat, susah itu. Maka Masya Allah. Ya. Kewajiban kita Pak, kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, untuk kita mendidik anak-anak kita kelak, generasi-generasi muda ini untuk lebih takut kepada Allah. Ya. Tanamkan, jangan takut sama bapak, jangan takut sama ustadz, jangan takut sama manusia. Manusia itu akan berakhir umurnya. Ya. Manusia itu keadaan akan berubah-ubah. Tapi takutlah kepada Allah. Kita nggak bisa selalu melihat mereka, tidak selalu bisa mengontrol mereka. Tapi kalau Allah 24 jam non-stop, Allah selalu melihat, Allah selalu memperhatikan. Ya, maka ilmu yang nafi adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, yang membuat kita dekat dengan Allah, yang membuat kita termotivasi untuk beramal. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka Masya Allah Pak, jika majelis-majelis yang kita duduki ini majelis yang tidak dapat memotivasi kita untuk beramal, bisa jadi yang isi ini banyak maksiatnya. Ya, bisa jadi saya sendiri banyak maksiatnya. Jika memang alhamdulillah kita berhusnuzon kepada yang isi, kita juga lihat pada diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita banyak maksiat. Oke. Maka ayo kita tanam kembali iman kita ini dengan kita banyak beramal soleh. Ilmu itu iman itu naik dan turun. Ya. Naik dengan amal soleh dan turun dengan maksiat. Ya, ada seseorang misalnya ditanya, kamu kenapa nggak sholat duha? Kamu kenapa nggak sholat sunnah? Atau bahkan kamu kenapa nggak sholat fardu? Ya, dia bilang, wah iman saya lagi turun. Iman turun itu karena kamu nggak sholat justru. Kalau kamu mau imannya naik, iya sholat toh. Ya, jangan jadikan tidak sholatmu itu sebagai alasan, ataupun jangan jadikan turunnya imanmu menjadi alasan. Yang pasti kita tahu adalah bagaimana tujuan kita menaikkan selalu iman kita. Maka bagaimana caranya itu yang kita usahakan. Ya.
Jadi hal yang pertama yang kita minta kepada Allah di awal hari kita dan menjadi motivasi kita untuk mencarinya pada setiap harinya adalah ilmu yang bermanfaat. Tentunya yang paling penting adalah ilmu agama, itu yang paling awal. Dan setelahnya ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat dan bermaslahat. Ya. Yang kedua, ya, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ilmu dulu sebelum rezeki dan amal? Karena ilmu itulah yang akan membedakan mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Ilmu itulah yang akan membedakan mana amalan yang bisa diterima, mana yang amalan yang ditolak. Ya. Maka awal yang harus kita cari dan awal yang harus kita minta kepada Allah di awal hari kita adalah ilmu yang bermanfaat. Setelah itu yang kedua, Rasulullah SAW sebutkan ya, rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, rizki yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan para rasul dan para orang-orang mukminin untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kamu dari hal-hal yang baik. Wa'malu shalihan, dan beramallah saleh. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari hal-hal yang baik dari apa-apa yang kami berikan kepadamu. Maka ini mengisyaratkan rezeki itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang thayyib, ada yang tidak thayyib. Harus dua ini. Karena Pak, ada nggak yang halal tapi nggak thayyib? Ada nggak Pak? Dia halal tapi nggak thayyib. Ada. Misalnya gula, boleh nggak kita makan gula? Halal tidak gula itu? Halal. Tapi bagi orang yang mengidap diabetes, dah. Halal tapi nggak thayyib, nggak thayyib. Kayu Pak, kayu itu halal atau haram? Halal, boleh aja kita makan. Ya, kalau kurang kerjaan. Tapi nggak thayyib. Ya. Maka kita harus penuhi dua syarat ini, halal dan thayyib. Kalau yang nggak halal pasti nggak thayyib. Yang haram itu pasti nggak thayyib. Itu sudah standarisasi dari Allah. Mau dibuktikan dengan penelitian atau tidak, udah pasti tidak thayyib. Nggak ada keraguan. Ya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Ya. Maka untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang thayyib, mana yang tidak thayyib, kembali kepada yang awal tadi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, kita bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang thayyib, mana yang tidak thayyib. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW tutup doa ini dengan wa amalan mutakabbalan, atau dalam riwayat yang lain wa amalan sholihan, amal yang diterima. Masya Allah, ini korelasinya sangat kuat sekali. Kita kalau mau dapat amal ibadah yang diterima, maka kita harus punya ilmu. Kita kalau mau punya amal yang baik, amal yang diterima oleh Allah, kita harus biasakan makan yang halal, makan yang thayyib. Orang kalau tidak biasa makan yang halal, bahkan dia makan yang haram, ya, maka bisa dipastikan nanti amal solehnya akan berkurang. Jangankan makan Pak, wong kita maksiat dengan mata kita aja, konsumsi dengan konsumsi mata ini. Kita maksiat dengan telinga kita maksiat dengan lisan kita. Apalagi sampai makan, jadi berdarah daging di tubuh kita. Maka itu akan mengurangi semangat kita dalam beramal soleh. Itulah yang menjadikan para ulama dulu sangat hati-hati dalam masalah makanan. Abu Bakar radhiyallahu anhu punya budak
punya budak ketika menjadi khalifah. Nah, suatu saat datang dengan makanan dihidangkan kepada Abu Bakar. Maka ditanya oleh Abu Bakar, setelah makan sebagian makanan itu, Abu Bakar bertanya kepada budaknya tadi, "Wahai budakku, kamu dapat dari mana makanan ini?" Maka dia kata, "Saya dulu, Abu Bakar, saya dulu pernah jadi dukun-dukunan." Bukan dukun asli, dukun-dukunan. Ya, pokoknya banyak kan sekarang teknik-teknik untuk menjadi dukun-dukunan itu. Ya. Kemarin yang terkenal siapa namanya itu? Samsudin itu ya. Nah, yang model-model gitu. Ya, ilmu akhir gitu itu. Wah, pelet-peletnya. Nah, pernah jadi dukun-dukunan. Nah, ini adalah ganjaran saya, gaji saya dari pasien. Abu Bakar langsung apa? Masukkan jarinya ke tenggorokannya, memuntahkannya. Berani nggak Pak jenengan makan sesuatu terus masukkan jari ke tenggorokan? Takut makanan tadi itu menjadi darah daging di tubuhnya. Karena kasbul kahin khabith, kata Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya gaji dari praktik perdukunan itu khabith, ya, buruk, jelek, ya. Maka subhanallah, ini doa yang sangat-sangat sistematis sekali, ya. Kita disuruh untuk pertama mencari ilmu yang bermanfaat untuk mengawali segala aktivitas kita. Jangan sampai aktivitas kita terlepas dari dasar ilmu yang baik dan benar. Setelah itu kita disuruh untuk mencari rezeki yang baik-baik, rezeki yang halal, yang thayyib, supaya kita ini dapat untuk bersemangat dalam beribadah. Dan yang terakhir, kita disuruh untuk beramal soleh, meminta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam beramal soleh. Ya, maka ini seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar kita dari salafus saleh, beliau berkata, menjelaskan maksud dari ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Amalan yang baik itu yang bagaimana? Maka Fudail bin Iyad berkata, ai akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Dua syarat amal ibadah. Dua syarat kalau mau aktivitas kita semuanya menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Adalah yang pertama, kita ikhlaskan semuanya, kita esakan Allah untuk kita berikan amal soleh kita ini. Ya, hanya untuk Allah saja. Entah itu yang sifatnya ritual, sholat, zakat, haji dan lain-lainnya, ataupun yang non ritual, seperti bekerja, mencari nafkah dan lain-lainnya, makan, minum, tidur, maaf ke belakang, ya, ke kamar mandi, semuanya bisa kita niatkan, ya. Dan niat inilah yang membedakan antara kebiasaan biasa harian dengan ibadah. Apapun aktivitas kita bisa kita jadikan bernilai ibadah. Maaf sampai kita maaf sekali BAB itu bisa kita dapatkan nilai ibadah. Kita awali dengan doa sebelum masuk kamar mandi, masuk dengan adabnya yaitu dengan kaki kiri, ya. Setelah itu kita berposisi dengan posisi yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan, kita keluarkan kotoran dari perut kita ini untuk menjaga amanah perut dari Allah,
dari Allah. Kita niatkan, kita keluarkan kotoran ini untuk memudahkan kita beramal soleh. Niat-niat ini akan menjadikan pahala di sisi Allah. Tapi yang pertama akhlasuhu, yang paling ikhlas. Yang kedua yang paling benar, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk mendapatkan 3 hal ini di dalam keseharian kita. Dan hendaknya dari mulai sekarang Pak, ya kita awali Pak doa, ataupun kita awali hari kita dengan doa ini. Ya, setiap sholat subuh kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, dengan hati yang tunduk, hati yang benar-benar minta kepada Allah. Ya, kalau benar-benar minta Pak, kita akan berusaha. Pak, bayi itu ataupun anak kecil, misalnya kita punya permen ya, kita ingin apa? Kita tunjukkan ke dia, mau nggak kamu misalnya, bakalan berusaha nggak dia untuk mendapatkannya? Usaha dia, ya, dengan nangis, dengan pokoknya semua dilakukan sampai dia dapat permennya. Itulah keinginan yang jujur, itulah meminta yang jujur. Kita Pak kalau berdoa kepada Allah dan jujur, ya, ketika kita mengatakan ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, saya meminta kepadamu rezeki yang thayyib dan halal, ya Allah, saya meminta kepadamu untuk engkau mudahkan aku dalam beramal soleh, ya, dan terimalah amal-amal solehku. Ketika kita benar-benar minta kepada Allah, harusnya setelah itu kita berusaha. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu berusaha untuk mencari ilmu yang bermanfaat, selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib, dan selalu mencari dan berusaha untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada kurangnya, saya bermohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan-keburukan kesalahan saya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pakai manual.